Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Ya, bertemu lagi dengan channel Sar Pramuka Garut. Di sini saya bersama senior sesepuh ya, tokoh Pramuka ya yang masih eksis di gerakan Pramuka. Di sini saya akan bincang-bincang dengan KTD Bir ya, nama lapangannya terkenal dengan nama KTD Bir. Selamat siang kakak, bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman semua di sana. Oke, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat, saudara, kakak-kakak yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Saya nama asli sebenarnya Teddy Budiman, tetapi nama lapangan Teddy Bir. Karena bir saya pakai nama bukan berarti kata beruang atau minuman. Bir itu nama buyut, Bir Ali. Bir Ali adalah jawara jagoan dari Kuitang yang terkenal Haji Bir Ali. Waktu itu makanya saya pakai nama ngetopnya dia Bir Ali. Dan saya kelahiran tahun 48. Jadi sampai hari ini nih masih bukan dalam arti kata saya nggak seperti dulu menggebu-gebu, tapi tetap eksis dalam kepramukaan, karena dengan hanya wadah di kepramukaan lah khususnya yang saya tuh sangat nggak akan bisa berhenti, karena di dalam kepramukaan tuh terjalin rasa cinta, rasa kekeluargaan, rasa seia sekata, istilahnya saling mengerti sesama teman. Jadi tidak ada membedakan bahwa kamu adalah pejabat, kamu adalah mantan orang hebat, kamu adalah orang lebih pintar dari saya, atau kamu adalah senior junior. Jadi hanya bedanya kalian kita sama-sama mengelola bahwa kita hanya bedanya senior dan junior ya, yang bedain saja. Tetapi dalam kegiatan sehari-hari kita seolah-olah kayak satu saudara. Jadi saya bangga dengan, terutama saya masuk Garut tahun 79. Waktu itu saya langsung mencari, yang saya cari adalah di mana letak markas Pramuka. Tahun 79 tuh. Nah, akhirnya saya masuk, saya datangin ada tempatnya di Jayaraga. Waktu itu pertama kali orang yang saya kenal Kak Imat dan Kak Mara almarhum. Itu orang yang pertama saya kenalan. Wah, saya Teddy, pindahan dari Jakarta, karena saya di Jakarta dulu aktivis dari pembina sampai dengan pelatih. Saya sudah membawa tahun 79 saya sudah membawa gelar pelatih. Jadi di Garut pelatih waktu saat itu hanya saya sendiri. Hanya saya sendiri. Nah, terus baru menyusul almarhum Kaos, Kak Aman yang ikut KPD, KPL. Nah, tetapi yang sekarang mah kemarin. Tetapi untuk tahun 79 saya kena 80 sampai dengan sekian, saya KPL-nya selesai dan saya lapor. Waktu itu belum ada kegiatan seperti ada pusdik yang aktif ya. Ada sih mungkin pusdik waktu itu ya. Cuman saya kenal Kaimat waktu itu. Nah, Kaimat lah yang membawa saya sampai akrab di dunia parkir cabang. Sebelum terlalu jauh kan, mungkin saya mau tanya dulu mengenai dari kapan kakak suka sama Pramuka itu? Apakah dari SD, SMP, atau ada turunan dari atas? Gitu? Itu. Kalau saya istilahnya kepramukaan tuh ya, sebenarnya turunan. Karena ini almarhum bapak saya nih, nanti bisa di-shot. Almarhum bapak saya kelahiran 1901. Lahir sama dengan Soekarno, dan warisan yang saya banggakan sampai saat sekarang. Orang boleh punya anak berhasil menjadi sarjana, orang punya anak berhasil menjadi pejabat apalah. Tapi kalau saya berbangga dengan ayah saya, karena ayah saya adalah orang pertama di Indonesia, 200 anak pemuda Indonesia yang dilantik Bantara oleh Badan POM. Langsung. Itu Kak, yang saya banggakan pada 1917.
1917 waktu itu ayah saya terkenal dengan namanya Kak Dodo. Sebenarnya namanya Naidi. Naidi, karena orangnya suka senangnya jongkok. Kemana-mana ketemu teman jongkok, makanya dipanggil Dodo. Dodo itu bahasa Betawinya jongkok. Oh, iya. Makanya dipanggil, akhirnya terkenal Kak Dodo. Nah itu saya sering dibawa-bawa. Waktu itu masih pandu laut, pandu darat. Saya sering dibawa. Akhirnya tertarik. Nah, dibawa sama ayah saya tuh, mau nggak ke sana? Maksudnya ke istana suatu saat. Dalam hati saya, harus suatu saat aku harus menginjak istana. Nah sejak itu, itu. Jadi itu yang saya dimulainya. Terus akhirnya di SMP, di SMA terus sampai saya terakhir waktu itu belum mengenal saka, hanya istilahnya pandu laut, pandu udara, pandu. Jadi bukan saka. Belum ada saka. Saya pindah-pindah. Tahun ini 2 tahun masuk pandu laut, 2 tahun lagi pandu kepolisian, terus pandu wali resat. Jadi belum ada saka waktu itu, masih pandu kan, karena kita 81 mulainya di pramuka. Itu jadi yang saya rasakan dan kebanggaan. Nah, saya sampai pernah juga membuat statement suatu saat Garut harus punya pelatih ratusan. Nah, alhamdulillah sekarang pelatih kita ratusan, hanya tinggal metode dan kegiatannya aja yang lancar, yang aman dan bagus gitu ya. Tapi sebenarnya sudah bagus kalau secara kuantitas namanya, jumlah sudah mencukupi. Karena ada 100 lebih pelatih di Garut ini. Saya bangga juga dengan kegiatan itu. Jadi saya sangat tertarik dengan Garut, dan kenapa saya dipindahkan dari Pertamina nggak balik lagi ke Jakarta, karena merasa kok nyaman saya di Garut. Bener. Saya pun walaupun jarang ketemu teman, ada Kak Nanang, terus ada lagi ketemu teman, ada Kak Imat, jarang ketemu dengan Kak Satria Budi, jarang ketemu. Tapi begitu ketemu ada Kak Willy ya, begitu ketemu gimana ya. Nah itu yang menjadi daya tariknya pramuka tuh. Memang kita jarang ketemu karena maklum kesibukan masing-masing, punya nafkah masing-masing, mencari nafkah, punya urusan keluarga masing-masing, pendidikan masing-masing. Cuman yang saya banggakan tuh begitu ketemu nggak ada dusta di antara kita kasarnya. Bener itu. Yang anak-anak yang cewek-cewek yang cewek-cewek juga merasa ya gimana, itu aja. Berarti kakak Garut itu tahun 79 ya. 79 sendiri, mencari rumah, kontrak. 81 saya resmi mutasi oleh, waktu itu di rut saya tuh masih Pak Ibnu Sutowo, resmi dipindahkan Bedol Deso, karena ditantang siapa yang berani di Kamojang, karena di Kamojang waktu itu nggak ada yang berani. Orang Jakarta masuk Kamojang, ditaruh di Kamojang, padahal saya bilang saya berani. Potensi kumaha engke lah istilahnya. Jadi bukan kayak kumaha, kumaha engke. Nah, akhirnya sampai ternyata sekarang apa yang saya rintis bisa saya dibanggakan bagi nasional juga. Orang kalau yang berkunjung ke Kamojang, ke Darajat, jadi kebanggaan, terutama kebanggaan orang-orang sekitar lah, orang Garut, orang Bandung, kebanggaan. Karena itu sebenarnya jeripaya aku tuh bukan, walaupun mereka nggak tahu siapa saya gitu. Nah, cuman makanya saya tuh ingin sekali pramuka tuh seperti itulah, cita-cita saya tuh ingin bahwa pramuka tuh bisa banggakan sampai hari tua. Kenapa? Sahabat-sahabat saya yang sudah almarhum ya, yang merasa kayak walaupun kayak anjing sama kucing, kayak Kak Utis almarhum, Kak Aman almarhum, Kak Aos almarhum, Kak Rahman almarhum, terus Kak Idin almarhum. Karena mereka tuh, saya bangganya gini, nggak membedakan bahwa kamu tuh orang luar kota. Nah sekarang kayak kakak nganggap saya ini orang luar kota, apa orang Garut, apa siapa? Ya orang Garut tentunya, sebagai keluarga lah. Nah terutamanya kata dia adalah orang pramuka. Mau orang Garut kayak mau orang Jakarta kayak, jadi nggak ada istilahnya
pembedaan ras gitu ya, karena pembedaan ras. Jadi ya itu yang saya banggakan tuh. Nah, hanya organisasi pramuka lah yang bisa menerima keberadaan seseorang tanpa melihat latar belakang apalagi agama ya. Nah, itu. Iya. Berarti pengalamannya yang sangat dalam sekali masalah pramuka. Penghargaan apa saja yang pernah diraih, Kak? Nah, kalau penghargaan jelas Jambore nasional sampai terakhir 81. 2006 terakhir. Itu di Sumedang. Itu terakhir penghargaan terakhir saya sebagai seksi usaha, dan saya membawa seksi urusan tamu asing waktu itu ya, sama Kananan sama Kayanto. Nah, tapi kalau penghargaan Jambore yang paling saya banggakan hanya Jambore 81, paling meriah soalnya. Nah, kalau penghargaan dan mulai Tiska biasa. Sudah melatih ya, Kak? Melatih sudah, Pancawarsa sudah ke-8, Dharma Bakti sudah, terus Kesetiakawanan Nasional dari sudah dapat. Nah, cuman dari PMI juga sekarang, karena saya juga aktivis di PMI, sampai hari ini saya kalau yang ke-100 dari Presiden dan dari Ketua PMI Nasional sudah saya terima yang ke-100, dan sampai hari ini saya terakhir menerima penghargaan dari Dr. Helmi sebagai Ketua PMI, dan dari Pak Rudi sebagai Bupati, dan dari Gubernur Jabar, pendonor terbanyak di Jawa Barat. Saya pendonor terbanyak. Berapa kali itu, Kak? Sampai hari ini 235 kali. Mau kabar ya, bahwa 235 kali itu 235 kali, tapi sampai hari ini dari mulai usia berapa itu, Kak? 17. Oh, 17, nggak pernah berhenti. Awalnya saya tuh bisa senang donor, awalnya membantu orang yang waktu zaman sekolah saya di SD. Akhirnya 235 kemarin 4 malam bulan puasa, malam takbiran, orang mah ajan, saya ditelepon sama Pak Didit Gorda, Pak Teddy, ada orang butuh darah golongan O, sekarang bisa nggak? Orangnya mau melahirkan di sesar, malam takbiran. Akhirnya saya berangkat, dicek berhasil, setuju diambil. Sampai sekarang orangnya jadi kayak sahabat aja sih, suaminya kan jadi merasa tertolong lainnya. Nah, jadi makanya saya tuh organisasi hanya sementara ini yang saya sangat nggak pernah bisa saya lupakan, hanya Pramuka, PMI, Karang Taruna, udah itu aja. Yang lainnya saya maaf yang lainnya belum tertarik lah. Nah, itu jadi kalau misalnya ada pengalaman seru nggak, Kak, ketika ikut pramuka atau kegiatan camping gitu? Kalau pengalaman ya paling menarik yang nggak berkesan, Jambore Pertamina, istilahnya dulu kita namanya ada, bukan saingan Kuarnas. Dulu di dunia Pertamina ada namanya SKKP. SKKP itu adalah Kuarnasnya Pramuka yang membawahi khusus anggotanya untuk orang Pramuka. Jadi namanya Pertamina yang iya punya. Jadi ada Kuarnasnya, jadi SKKP, Staf Komunikasi Kepramukaan Pusat. Kalau di Garut SKKD, ke Staf Kepramukaan Kuartir Daerah. Nah, kalau unit di Jawa Barat unit SKKU. Nah, jadi mereka tuh bukan malah mendukung kegiatan. Jadi dulu pramuka kan tidak banyak di sekolah-sekolah, nggak kayak sekarang ya. Jadi mereka di orang Pertamina yang mendongkrak supaya aktif pramuka zaman Pak Ibnu. Nah, begitu sekarang pramuka digalakkan melalui Dikbud, pramuka udah oleh Pertamina agak dilepas. Nah, tetapi begitu dilepas, jadi akhirnya sekarang malah orang-orang teman-teman pramuka tuh anak-anak Pertamina nggak tergerok kayak dulu. Nah, cuman yang saya bangga, paling saya kenangan yang paling manis ya, per tahun kemah di Kandang Badak Sukabumi. Waktu itu tengah malam penjelajahan, jatuh saya dari tebing semplak yang tertelosok sampai
diperkirakan menurut saya dirawat 2 hari dibawa ke Jakarta, diperkirakan bakal impoten karena jatuhnya saya tuh di tulang belakang diperkirakan waduh kalau bisa ade cepat-cepat kawin lah biar cepat punya anak. Kenapa ini ditakutkan berkembang, tapi alhamdulillah enggak juga takutnya bakal terjadi nggak bangun lah. Nah itu yang saya rasakan nikmat. 2, waktu kemah bakti di Cirebon, Gunung Ciremai. Nah, itu pertama sekali saya makan ayah darah, ngebakar, pokoknya nikmat bahwa daging uncal yang kan dikawal sama Brimob, baru pulang dari Timur waktu itu. Nah, jadi mau doain uncal nggak? Kayak apa daging uncal? Ditembak, blok, dipotong, makan baru walaupun dibakar baru masih ada darahnya. Tapi baru pertama kali makan daging uncal tuh itu. Nah, tapi ya alhamdulillah bahwa uncal tuh enak ternyata. Lebih enak daripada daging lainnya. Itu jadi yang saya bisa lupakan. Dan saya sama ibu kenalnya memang dari pramuka dan kebenaran cuma bedanya saya pramuka di asrama TNI Kodam, kalau istri saya di asrama perwira di Cilangkap waktu itu. Jadi kenalannya ya di Kuarnas sih, jadi akhirnya sampai sekarang istilahnya. Cuman istri saya nggak mau aktif lagi di WhatsApp juga nggak. Tapi kalau ada kegiatan apa-apa ngedukung, cuman nggak mau terjun seperti yang lain lah gitu. Padahal dia sudah KPD sih memang, cuman nggak. Nah itu jadi yang saya banggakan. Tapi sementara anak cucu belum ada nurun, kecuali ada cucu satu mungkin, mudah-mudahan di Solo bisa turun dengan kegiatan ini. Ya itu jadi istilahnya gimana ya? Awal mula ini kan ngerintis kedai seperti ini kan nggak ada tuh di Garut, mungkin di Jawa Barat juga jarang ya. Gimana awal mulanya bisa kepikiran bikin kedai atau museum lah? Museum. Dan itu mulai awalnya. Begitu menjelang pensiun, 5 tahun menjelang pensiun tahun 2000 dan ada informasi saya pensiun 2006. Begitu pulang dari haji dapat uang pesangon, istri saya bilang kita beli aja tanah di manalah kita buat masa depan. Nah terus untuk hiburan bukan usaha, anggapnya kita bikin kedai tetapi sekaligus markas bagi anak-anak. Karena saat itu saya di Kuarcap belum ada tempat kumpul anak-anak. Nggak ada tempat, belum masih gedungan di Jayaraga kecil kan ya, nggak bisa buat kumpul. Nah saya berpikir sambil ngobrol anak-anak kasih hadiah, barangnya tinggal ngambil dari sini. Jadi akhirnya ya itulah mulainya saya tuh senang dengan mendirikan ini. Dan waktu itu memang sudah ada namanya toko di Pramuka, cuman dia nggak dengan atributnya di toko Sumatera sama Gentleman. Udah ada Gentleman, saya kenal baik orangnya, tapi saya nggak merasa ingin menjadi pesaing mereka. Saya ingin kerjasama, dan saya tuh bukan nggak jual bajunya, atributnya. Makanya saya sampai hari ini ya atributnya lah, kalau pakaiannya enggak. Kecuali sekarang untuk jelasnya memang ketika saya dapat semangat dorongan dari Kaang. Kaang tuh orang memang sangat support ya terhadap sama temen, dan istilahnya badan dakwah Pramuka lah ya. Nah itu jadi saya alhamdulillah sampai sekarang yang berkunjung ke saya terakhir yang paling terjauh Kalimantan dan Lampung. Bahkan kalau nggak salah Malaysia ya. Malaysia, nah itu ada sertifikatnya. Beli barang di sini ya. Beli barang ke sini. Beli barang buat ke Malaysia. Ya karena dia desainnya merasa bordirannya lebih bagus yang di saya. Nah, sampai pernah kunjungan Malaysia. Terakhir kunjungan tahun berapa tuh ada sertifikatnya dari Malaysia, pengakap Malaysia.
itu 2 kali lah istilah datang ke Indonesia pasti ke Garut. Mereka tuh bangga. Di majalah kalau nggak salah Bapak ya, di majalah itu sebagai penilai di Jambore ya, Jambore nasional. Pak Jambore yang menjadi juri langsung saya 81 sama yang di Sumatera itu langsung juri, saya jadi juri. Nah tetapi kalau saya memang nggak pernah nyodorin diri sih. Kayak di sini ada Jambore, ada RT di Garut, belum pernah saya jadi juri, belum pernah. Mungkin pasti banyak yang baik daripada saya, tapi makanya nggak pernah. Nah jadi saya tuh mendingan keluar aja lah. Saya waktu itu seksi kedisiplinan perumahan istilahnya, perkemahan sebenarnya belum perkemahan, istilahnya perumahan arena rumah, arena camp ya. arena camp. Jadi itu saya waktu tahun 81 tuh. Kalau untuk 2006 Jatinangor hanya sebagai turis, pembawa guide ya, guide tour. Nah guide tour aja. Jadi nggak duduk di nggak duduk di pencurian. Itu saya memang Leopik dipercaya bukan sebagai sesepuh. Saya juga nggak pernah masuk di dunia pendidikan SAR di Garut ya, khususnya kalau di Jakarta masuk. Ya, terus dijadikan istilahnya sesepuh, anggota kehormatan. Waktu itu saya diterima SAR, tapi sampai hari ini kepercayaan ini saya nggak bisa lepas. Orang mau bilang apapun, saya anggota SAR. Nah jadi karena merasa kebanggaan, nggak gampang saya bilang mendapatkan ini nggak gampang, nggak semua orang bisa. Kalau minimal Anda 10 hari lo harus bating lumpur Di hutan. di hutannya tapi kalau saya nurani yang berbicara. Para sesepuh SAR memberikan penghargaan kepada saya satu hal dengan kebanggaannya. Sampai hari ini saya diakui sebagai termasuk KAJU ya kan, orang-orang Kaimat apalagi itu sesepuh pramuka yang duduk yang di bidang SAR. Jadi saya tuh walaupun bagaimanapun dengan SAR gak bisa lepas deh, cuma memang jarang ketemu. Ini Kak, saya mau minta pesannya buat generasi pramuka kedepannya dan juga masukannya untuk SAR Pramuka Garut. Oh ya, oke. Terima kasih. Saya kadang-kadang kalau suruh cerita seperti ini kegiatan seperti ini kegiatan langka ya, langka. Hanya pernah berapa kali yang tahun yang lalu juga pernah ada tim SAR dia bikin ya. Cuman saya tuh berharap ya, terus saya berkembang, terus berbakti, terus membina diri, jangan lihat kiri kanan, pokoknya terutama untuk SAR, jagalah dirimu. Orang lain nomor 2. Jagalah dirimu dulu sebelum menyelamatkan orang lain. Ya, itu yang harapan saya. Semoga SAR Garut lebih berkembang, lebih maju, dan saya sangat bangga terutama kepada senior SAR yang masih eksis. Asal ketemu, kumpul, mereka tuh nggak membedakan, masuk makan bareng, makan ini. Bangga saya. Sekali lagi saya tuh hanya pesan satu bagi orang SAR, bila ingin memetik bunga mawar jangan takut tertusuk akan durinya. Itu falsafah tinggi bila ingin memetik bunga mawar, biarkan aja ada durinya kumahangkai. Nah, jadi istilahnya saya bangga sekali lagi kepada adik-adik SAR. Jangan lupakan para sesepuh. Bukan harus semua saya, masih banyak orang-orang kayak sesepuh kita kalau ada kegiatan minimal diundang. Ini loh
ya mereka tuh bangga, oh iya ya aki-aki masih mau aktif di pramuka ya. Ya itu jangan maaf ya, salah kegiatan, ada salah kegiatan udah. Jadi walaupun ngilu bobolokot, banjir-banjiran udah seneng. Iya. Nah itu jadi istilahnya sekali lagi teruslah berkembang, teruslah jangan lupa diri, jangan lupakan sejarah itu aja. Terima kasih atas segalanya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Joni Char, Muda Bakti Wibawa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam.